Mengapa Israel ditunjuk Allah menjadi malaikat pencabut nyawa? Ini kisahnya. Israel merupakan malaikat yang pasti akan mendatangi setiap manusia. Menjelang ajal, malaikat maut ini akan melepaskan ruh dari jasad. Ia memang ditugaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencabut nyawa. Bukan tanpa alasan, malaikat yang dalam Al-Quran disebut Malak Al-Maut ini diberi amanah tersebut. Ada serangkaian kisah, yang akhirnya membuat Israel terpilih menjadi malaikat pencabut nyawa. Ini berawal ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Israel bersama malaikat Jibril, Israfil, dan Mikail untuk mengambil tanah ke bumi dalam proses penciptaan Adam alaihi salam. Dalam sebuah hadis mutabar yang dinukil dari Imam Ja'far al-Shadiq disebutkan bahwa sebelum menciptakan Adam dari tanah, Allah Subhanahu wa Ta'ala terlebih memberi kabar terhadap bumi bahwa Dia akan mengambil tanah di sana. Hai bumi, aku akan ciptakan manusia dari saripatimu. Sebagian mereka ada yang taat kepadaku dan sebagian lainnya durhaka kepadaku. Siapa yang taat kepadaku maka akan aku masukkan dia ke dalam sorgaku, dan siapa yang durhaka kepadaku akan aku masukkan dia ke dalam nerakaku. Imam As-Salabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengutus malaikat Jibril untuk mengambil tanah ke bumi. Namun sebelum sempat mengambilnya, bumi memberikan pertanyaan kepada Jibril terkait tujuan Allah mengambil tanah di bumi. Malaikat Jibril kemudian memberi jawaban sebagai berikut. Karena Allah akan memerintahkan Adam alaihi salam dan keturunannya untuk menyembahnya. Setiap yang taat di antara mereka akan berada dalam naungan rahmat-Nya dan dipersilakan masuk ke surga. Sementara, Dia akan menyiksa siapa saja di antara mereka yang menentangnya dan tidak taat kepadanya di dalam penjara jahanam-Nya untuk selama-lamanya. Ketika mendengar jawaban Jibril, bumi pun memelas dan bersumpah dengan nama Allah bahwa ia tidak sanggup menanggung beban manusia di bumi. Demi Allah, aku berlindung kepadamu dari utusanmu, agar engkau tidak mengambil sebagian dari kami jika nantinya akan menjadi penghuni neraka. Mendengar sumpah tersebut, Jibril tidak mengambil apapun dari bumi, lalu kembali kepada Allah dan menceritakan alasan bumi yang bersumpah dengan keagungan Allah bahwa dia tidak memiliki kesanggupan untuk menanggung azabnya. Allah lantas mengutus dua malaikat sekaligus yakni Mikail dan Israfil untuk turun ke bumi mengambil tanah. Lagi-lagi, bumi melakukan hal serupa dengan bersumpah membawa nama Allah. Kedua malaikat ini pun lalu kembali lagi kepada Allah tanpa membawa sedikit tanah pun sama seperti Jibril. Lalu Allah memerintahkan malaikat Israel untuk mengambil tanah itu. Namun Israel berbeda dengan tiga malaikat lainnya. Ia langsung memukul bumi dengan pedangnya dan bumi pun bergetar ketakutan, lantas malaikat Israel mencabutnya segenggam. Meski bumi sudah bersumpah atas nama Allah, namun ia tetap mengambil tanah, seraya berkata, "Aku takut menyalahi melanggar perintah Allah, aku sama sekali tak akan melanggar perintah Tuhanku, walau dengan segala perendahan dirimu." Ketika Israel mengambil paksa, mencabut sebagian dari bumi, bumi pun menangis merasa kehilangan. Kemudian tanah itu dibawa menghadap Allah. Lalu Allah berfirman kepada Israel, "Mengapa engkau tidak mengikuti sumpahnya bumi?" Jawab Israel, "Perintahmu lebih aku ikuti dan aku takuti daripada sumpahnya." Kemudian Allah berfirman, "Engkaulah malaikat pencabut nyawa, Malakul Maut." Kemudian Allah memberikan penghargaan kepadanya atas hal tersebut. Dengan alasan inilah Allah memerintahkan atau memberikan tugas kepada Israel untuk mencabut nyawa-nyawa hambanya. Malaikat Israel diberi kemampuan yang luar biasa oleh Allah. Hingga barat dan timur dapat dijangkau dengan mudah olehnya, seperti seseorang yang sedang menghadap sebuah meja makan yang dipenuhi dengan berbagai makanan yang siap untuk dimakan. Ia juga sanggup membolak-balikan dunia, sebagaimana kemampuan seseorang sanggup membolak-balikan uang. Sewaktu malaikat Israel menjalankan tugasnya mencabut nyawa makhluk-makhluk dunia, ia akan turun ke dunia bersama-sama dengan dua kumpulan malaikat yaitu malaikat rahmat dan malaikat azab. Menurut kisah Qabil Akbar, malaikat maut tidak mengetahui kapan tiap-tiap makhluk yang akan mati. Dikatakan olehnya Allah telah menciptakan sebuah pohon, Sidrat Al-Muntaha, di bawah arsy yang mana jumlah daunnya sama banyak dengan bilangan makhluk yang Allah ciptakan. Jika satu makhluk itu telah diputuskan ajalnya, maka umurnya tinggal 40 hari dari hari yang diputuskan. Maka jatuhlah daun itu kepada malaikat maut, tahulah bahwa dia telah diperintahkan untuk mencabut nyawa orang yang tertulis pada daun tersebut. Kemudian akan jatuh dua titisan dari arah arsy pada daun tersebut, titisan hijau ataupun putih.
Hijau menandakan bakal si mayat akan mendapat kecelakaan, sementara putih menggambarkan dia akan mendapat kebahagiaan. Untuk mengetahui tempat makhluk mati, Allah telah menciptakan malaikat arham yang akan diperintahkan untuk memasuki sperma yang berada dalam rahim ibu. Dengan debu bumi yang akan diketahui di mana ia akan mati, dan disitulah kelak ia pasti akan menemui ajalnya.